Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang structure and written expressions di TOEFL test ya. Kita akan melanjutkan ke skill 20 yaitu countable and uncountable nouns. Oke, jadi seperti namanya, countable itu artinya bisa dihitung, kemudian uncountable itu artinya tidak bisa dihitung. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang ya benda-benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Ini hubungannya nanti dengan quantifier ya. Oke, nah jadi di sini for certain questions on the TOEFL test, untuk pertanyaan tertentu di TOEFL, it's necessary to distinguish countable and uncountable nouns in order to use the correct modifiers with them. Nah, jadi penting ya untuk membedakan, distinguish antara benda bisa dihitung countable and uncountable nouns. Untuk apa? Supaya menggunakan correct modifiers with them. Ya. Oke, baik. Nah, jadi sekali lagi countable itu benda yang bisa dihitung, ya, bisa dihitung dengan jumlah, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan uncountable nouns itu yang tidak bisa dihitung, ya. Okay, a noun such as milk or happiness. Jadi kata benda seperti milk, susu atau happiness itu termasuk yang tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena kita tidak bisa punya satu susu atau dua susu, ya. Nah, yang ada satu kaleng susu atau satu botol susu, satu gelas susu dan seterusnya. Kita juga nggak bisa menghitung one happiness, ya, satu kebahagiaan, dua kebahagiaan nggak bisa. Uncountable nouns are often liquid. Jadi benda yang nggak bisa dihitung itu biasanya itu dalam bentuk liquid, ya, cairan seperti ya water, ya, oil, minyak, or shampoo. Oke. Kemudian uncountable nouns itu bisa juga refer to ya abstract ideas, ya. Jadi sesuatu yang abstrak seperti security, keamanan, friendship, persahabatan, atau hope. Ini juga masuk ke uncountable, jadi nggak bisa dihitung. Oke, nah jadi penting untuk kita tahu ya apa clue untuk bisa kita tahu apakah dia butuhnya countable atau uncountable nouns, ya. Oke, nah, seperti kata-kata much dan many di sini. Baik, kita lihat contoh. They have taken much trips recently. Oke, jadi much ini namanya quantifier. Dia digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, sedangkan trip di sini, nah ini ada S ya, artinya ini bisa dihitung. Maka much dengan trips di sini itu tidak sesuai. Ya. Oke, kemudian contoh satu lagi, there was not many ya water. Oke, many itu untuk benda yang bisa dihitung. Sedangkan water ini yang tidak bisa dihitung, maka ini tidak sesuai. Oke, nah jadi sebenarnya yang perlu kita tahu itu adalah keywords, ya, keywords. Apa kata kunci di mana kita bisa tahu bahwa ini countable ataupun yang ini uncountable, ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Untuk countable, nah itu many, ya. Many ini artinya beberapa, ya. Kemudian ada number, jumlah. Kemudian ada few, sedikit, ya. Kemudian ada fewer. Kemudian ada much. Sebentar, ini yang untuk countable, ya. Untuk yang uncountable, oke, itu kita gunakan much. Kalau tadi yang countable many, maka di sini much, ya. Untuk uncountable-nya digunakan much. Kalau di countable-nya number, maka di uncountable digunakan amount. Di sini few, ya, countable, kemudian yang uncountable-nya adalah little. Oke, kemudian fewer itu di sininya adalah less, ya. Oke, jadi keyword ini sangat penting ya. Inilah kata kunci, inilah clue supaya kita tahu benda apa yang dibutuhkan di kalimat tersebut. Oke, sekarang kita coba lihat di exercise ya. Nomor 1 ada she will visit in a few months ya. Oke, jadi kita lihat di sini ada kata-kata few. Ya, few ini quantifier untuk yang apa? Countable atau uncountable. Oke, kalau lupa kita balik lagi ke ini, tabel ini.
Nah, di sini ada few ya, berarti few untuk yang countable, untuk yang bisa dihitung. Oke, maka di sini months. Oke, months di sini. Oke, months di sini digunakan S ya, maka quantifier few itu sudah sesuai dengan months di sini. Ya, few untuk bisa dihitung, months bisa dihitung. Ya, jadi nomor 1 ini sudah sesuai, maka dia incorrect, maka dia correct. Oke, kemudian nomor 2, many risks are unnecessary. Many, oke kita cek lagi ke tabelnya. Nah, many digunakan itu untuk countable. Oke, risk. Nah, sedangkan risk ini adalah uncountable. Uncountable. Maksudnya risk di sini adalah bentuknya tunggal ya, sedangkan many itu untuk yang bentuk jamak. Maka ini harus disesuaikan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya ketemu dengan many, oh ya many ini masuk ke yang bisa dihitung. Maka kata setelahnya mesti dalam bentuk jamak. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat soal nomor 3. You need to show a little kindness. Ya, kita lihat apa di sini quantifiernya. Oh, little di sini ya. Kita lihat. Oke, little. Kemudian ada kindness. Ya, apakah sudah sesuai? Ya, kalau sudah sesuai berarti ini adalah correct. Oke. Nah, jadi keyword atau kata kunci kita lihat ke tabel yang ini. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat ya. Oke, baik. Nah, ini exercise-nya, silahkan dikerjakan. Kemudian kita masuk ke satu skill lagi, yaitu skill 21, subject and object pronouns. Ya, oke. Nah, jadi ini berbicara tentang kata ganti ya. Kata ganti dia, she, he, it, you, we, they ya. Oke. Pronouns are words such as he, she, or it that take the place of nouns ya. Jadi pronouns itu adalah kata-kata seperti he, she, it that take the place of nouns. Artinya menggantikan kata benda. One common problem with pronouns on the TOEFL test is that subject and object pronouns are confused. So you should be able to recognize these two types of pronouns. Nah, jadi kita harus tahu bentuk subjek dan objek dari pronoun. Misalnya di sini ada I. I ini fungsinya sebagai subjek. Apa bentuk objek dari I? Me. Ya. Kemudian you, kemudian he, subjek, kemudian objeknya adalah him. Kemudian she, her, it, we, us. Ya. We subjek, us objek. Kemudian ada they subjek dan them adalah objek. Oke, a subject pronoun. Ya, subject pronoun is used as the subject of a verb. Nah, jadi subject pronoun ini digunakan ketika dia itu berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. An object pronoun, sedangkan objek can be used as the object of a verb. Pronoun yang objek ini itu digunakan sebagai objek dari verb ataupun objek dari sebuah preposition ya. Oke, compare the following two sentences. Oke, kita lihat pertama ada Mary saw the film with Barry ya. Kemudian, nah kata di atas ini diganti pronounnya ya, diganti orangnya itu ya atau nonnya itu dengan pronoun. She saw it with him. Oke, nah jadi Mary di sini diganti dengan she. Kenapa diganti dengan she? Karena Mary berfungsi sebagai subjek dalam kalimat ini. Jadi kita bilangnya she, enggak kita bilang her saw it ya. Nah, tapi she saw it. Kemudian the film diganti dengan it. The film ini adalah objek dari saw. Oke, it. Kemudian ada Barry ya. Barry ini juga diganti dengan him. Kenapa dengan him? Karena Barry ini adalah objek dari preposition with. Oke, jadi kita menggantikannya dengan she saw it with him. Ya, kita lihat she ini dia sebagai subjek, fungsi Mary di sini sebagai subjek, maka kita gunakan she. Nah, kemudian Barry. Barry ini adalah objek dari with. Objek dari preposition with. Maka kita gunakan yang di sini objek ya, yaitu him.
jangan kita gunakan he ya, karena he ya itu sebagai subjek, sedangkan Barry di sini bukan sebagai subjek tapi sebagai objek. Nah, jadi ketika kita menggantikan nama orang ya ataupun benda, itu kita harus memperhatikan fungsi dia dalam kalimat. Ya, she ya, Mary sebagai subjek maka diganti dengan she. Film itu diganti dengan it. Nah, karena kalau it ini sama aja subjek dengan objek ya, tapi di sini dia sebagai objek. Kemudian Barry itu objek dari with, maka diganti dengan him. Oke. Berikutnya, coba kita lihat di sini. The following are examples of the types of subject or object pronouns errors. Ya, ini yang salahnya. That you might see on the TOEFL test. Oke, kesalahan subjek dan objek pronoun itu yang kemungkinan kita jumpai dalam soal TOEFL. Kita lihat di sini ada me and my friend are taking a trip. Nah, me di sini fungsinya sebagai subjek ya. Jadi saya dan kawan saya itu taking a trip ya. Nah, karena dia fungsinya di sini sebagai subjek, gunakanlah pronoun yang fungsinya sebagai subjek. Sekarang kita coba lihat me ini ada di mana. Ya, me ada di objek. Jadi tidak sesuai ya. Harusnya I and my friend ya, atau my friend and I. Oke, kemudian yang satu lagi, our neighbors are going with you and I di sini ya. Oke, nah sekali lagi di sini fungsi I di sini sebagai objek dari preposition with. Ya, kalau objek kita gunakan me, bukan I. Oke, nah jadi itu pentingnya kita tahu subject and object pronouns ya, supaya ketika masuk dalam kalimat kita tahu apakah kita harus pakai pronouns yang subjek atau pronouns yang objek. Oke, ya, nah kita sudah sampai lagi di latihan ini ya. Kita coba lihat nomor 1, you should do it for her ya. Yang pertama kita lihat di sini ada you pronoun, ada it ya, kemudian ada her. Nah, di sini sudah sesuai ya, you subjek, kemudian it objek, kemudian ada her juga objek. Kemudian nomor 2, they help she with the work. Oke, they sebagai subjek benar, kemudian help kata kerja, kemudian she. She ini adalah objek. Mereka membantu dia. Jadi she adalah objek. Maka kita lihat pronoun yang sebagai objek. Apakah she sebagai objek? No, she itu adalah subjek ya. Yang kita perlukan sini objek yaitu her. Jadi harusnya they help her with the work. Maka di sini dibuat incorrect ya, karena she di sini salah. Oke. Kita coba lihat soal latihan yang nomor 3. Her and Bob came over to visit me. Oke, nah kita lihat di sini her and Bob itu adalah subjek ya. Maka yang kita butuhkan adalah pronoun yang berfungsi sebagai subjek. Sedangkan sekarang kita lihat her. Apakah her ini subjek atau objek? Oke, kita lihat her. Nah, her ini ada di objek. Maka her ada di objek. Sedangkan subjeknya adalah she. Maka di sini nomor 3 itu masih kurang tepat. Ya, harusnya di sini she. Oke, baik. Nah, itulah materi kita untuk kali ini ya. Skill 20 dan 21. Ini latihannya silahkan dilanjutkan supaya lebih mantap lagi materinya yang bisa dipahami ya. Oke, kita review sedikit tentang materi yang sudah kita bahas tadi, yaitu skill 20 itu countable and uncountable nouns, benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Oke, ini perlu untuk agar kita bisa menggunakan modifier yang tepat dalam kalimat dalam soal TOEFL ya. Oke, jadi misalnya di sini ada they have taken much trips. Nah, trip ini bisa dihitung, sedangkan sini digunakan much, maka tidak sesuai. Harusnya many untuk yang bisa dihitung ya. Kemudian yang kedua juga many water ya. Water ini uncountable. Nah, jadi quantifier yang cocok adalah much. Nah, jadi ini terbalik. Oke, untuk di sini kita perlu ini ya keywords. Ini yang paling penting yang perlu kita ingat bahwa countable itu atau quantifier untuk countable adalah many, number, few, kemudian fewer. Sedangkan untuk uncountable ada much, amount, little, dan less.
Oke. Kemudian skill 21 yaitu subject and object pronouns ya. Kita perlu tahu pronoun yang berfungsi sebagai subjek dan juga sebagai objek supaya kita bisa menggunakan kata yang tepat ketika masuk dalam kalimat. Ya. Nah, untuk menggunakan subjek dengan objek kita perlu fungsi kata-kata itu dalam sebuah kalimat. Seperti Mary saw the film with Barry. Mary ini adalah subjek, maka kita gunakan atau kita ganti Mary dengan she, bukan dengan her. Oke, kemudian the film kita ganti dengan it. Kebetulan ini sama ya. Kalau it itu sama bentuk subjek dan objeknya. Kemudian ada Barry. Di sini dia object of preposition dari with ya. Maka kita ganti dengan him, bukan he. Oke, baik. Saya rasa itu saja materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Thank you very much and see you next time. Insyaallah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.